Apa warna bajumu? Satu, apa? Yang kedua, bagaimana warna bajumu? Dua. Yang ketiga, mengapa itu warna bajumu? Mana yang lebih sulit dijawab, mana yang lebih mudah, Pak? Pertanyaan yang paling mudah dijawab itu, anak S1 lah itu. Saya sering kasih contoh itu, anak yang buat skripsi itu bersalah-salahan saya lihat. Apa? Apa warna bajumu? Dijawabnya, merah. Selesai. Merah, selesai. Kemudian naik ke level 2. Itu saya bilang, kalau kamu S2, jangan kau buat apa di tesismu itu. Saya selalu bilang itu. Dibuatnya juga, lulus juga dia. Itulah dia. Kalau S2 itu buat dia bagaimana itu warna bajumu. Kan lebih sulit menjawabnya. Kalau tadi merah, selesai. Tapi kalau bagaimana, mulai mikir dia. Bagaimana ya? Merah. Macam mana aku bilang lagi? Kata orang Medan, banyak kali pertanyaan kau. Pecah ginjal awak. Oh, yuk jawabnya itu katanya. Yang ini, mana yang cocok? Malaikat bilang apa kepada Tuhan atau mengapa? Ayo, kira-kira boleh nggak malaikat menuntut alasan dari Tuhan? Nggak boleh. Nggak boleh dia itu. Mengapa kau buat gitu? Mengapa kau buat begitu Tuhan? Siapa dia rupanya? Dia itu layak sunallaha ma amarahum. Tidak pernah bermaksiat. Bahkan dia wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana. Tidak punya inisiatif dia. Kita ininya dikasih nafsu, bisa kiri bisa kanan, ya kan? Makanya pandai kita tadi apa, bagaimana dan mengapa. Makanya terjemahan yang cocok ini menurut saya ini, dan setelah saya baca, jangan baca di tafsir Arab, nah ketemu ini yang saya bilang ini. Sulit menemukannya, karena ini bahasa Indonesia kan? Nah, bahasa Indonesia ini. Yang cocok tuh apa? Baru ditambah di ujungnya, kah. Apa artinya? Apakah? Itulah tanda tanya itu. Apakah? Apakah kamu akan menjadikan khalifah di bumi itu manusia yang pekerjaannya mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Yang pekerjaannya merusak dan menumpahkan darah. Malaikat nanya aja. Nanya karena dia tidak tahu. Bukan nanya karena dia minta alasan Tuhan. Namanya itu sopan santun. Harus sopan kepada Tuhan. Bapak juga berdoa, Bapak Ibu berdoa begitulah. Jangan bilang begini, ya Tuhan, bagaimana ini? Kemarin sudah kudoakan. Hari ini belum dapat juga. Besok doa lagi. Ada halal bihalal, doa lagi. Besok ketemu pemimpin, doa lagi. Udahlah Ustaz, tak mau lagi berdoa Pak. Yang kemarin aja belum dikabulkan katanya. Tidak bisa begitu sama Tuhan. Harus sopan. Dalam hadis-hadis disebutkan begini. Kenapa itu doa-doa tak dikabulkan? Allah senang mendengar kita merengek-rengek sama dia. Saya juga ada di satu masjid, saya bilang, salah paham pula itu Bapak. Ingat saya. Siapa yang berdoa, kemudian tak dikabulkan Tuhan, dan dia nangis, dia seperti anak kecil yang minta mobil-mobilan sama ayahnya, saya bilang. Salah paham. Berarti Ustaz tak boleh berdoa sambil menangis. Kan lain. Bukan itu yang saya bilang. Lain kan Pak? Pas doa boleh nangis enggak? Boleh. Tapi pas dikabulkan atau tidak dikabulkan, dia nangis, itu baru tak boleh. Itu artinya itu macam maksa-maksa Tuhan kita itu. Yang anak kecil itu, Pak mobil-mobilan, tak kita kasih. Apa yang dilakukannya? Dibantingnya badan. Lumpat ibamu katanya. Nangis dia. Jangan kita protes-protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki saja diri kita, ada yang salah itu, kenapa tak dikabulkan? Dan doa itu kalaupun tak dikabulkan di dunia, insyaallah dikabulkan di akhirat. Kita harus sabar dengan. Susah itu Pak, kalau doa dikabulkan sejenak.
Bisa macet kota Medan. Saya sering bilang itu. Kita doa semua. Ya Allah, berikan kami semua yang hadir ini pesawat satu-satu orang. Di mana parkirnya di situ? Tiba-tiba datang pesawat, di mana parkirnya? Aku taruh di pajak itu, rusak pajak, tak jualan orang. Berapa pesawat ini kalau kita dikasih Tuhan langsung? Makin susah, jadi udah pas itu. Aku minta duit 1 juta, gak dikasih Tuhan. Kalau ku kasih kau duit 1 juta, kau pergi ke diskotik. Jangan ku kasih kau duit, biar tidur kau di rumah. Mana Wak? Udah pas itu Pak. Jangan tanya-tanya Tuhan, mengapa tak dikabulkan? Gak usah. Gak ngerti kita itu apa rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita contohlah itu. Ataj'alu fiha. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamu. Kalian enggak ngerti. Inni a'lamu ma la ta'lamu. Itu saya teringat dulu tuan guru kita, Ustaz Hafiz Yazid, ya. Ada yang kenal Bapak Ibu sekalian, guru kitab kuning di Kota Medan. Dulu sering belajar sama beliau. Satu yang saya ingat dari beliau ini kalau belajar, kalau kalian jadi ustaz, ada di sini ceramah musola 100.000, ada di tempat lain 300.000. Jangan kau tinggalkan yang 100.000 itu, karena itu duluan. Kalau ada yang melakukan itu, mudah-mudahan cepat matilah kau ustaz, katanya. Ingat saya itu. Tak lupa, menusuk ke hati saya itu yang dibilangnya. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa kuselamatkan diriku dalam masalah-masalah itu. Iya, saya ingat itu. Kata beliau begini, inni a'lamu ma la ta'lamu. Wallahu a'lam. Itu kata beliau. Tidak boleh itu diterjemahkan Allah lebih mengetahui. Tidak boleh itu kata. Biarpun a'lam itu artinya memang lebih mengetahui. Ini tadi. Inni a'lamu ma la ta'lamu. Lalu saya bingung itu. Tapi setelah saya renungkan, betul. Kalau saya sebut, saya lebih tahu dari Bapak. Berarti saya membandingkan, ya Pak ya. Membandingkan ilmu saya dengan ilmu Bapak. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak dibandingkan ilmu kita dengan Tuhan? Tak boleh dibandingkan. Jadi kata beliau, yang cocok makna-makna kata-kata yang begini, Allah Maha mengetahui atau Allah mengetahui. Kenapa? Supaya dia sendiri. Tidak ada apa? Perbandingan. Itu pentingnya Pak bahasa Arab itu. Jangan karena sedikit-sedikit kalimatnya begitu, langsung itu artinya. Bisa lari nanti pahamnya. Lari dia. Itu penting bahasa Arab. Jadi yang cocok maknanya ini, saya mengetahui dari kalian. Saya maha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Tidak boleh disebut saya lebih tahu dari kalian. Tidak boleh. Karena nanti membandingkan ilmu malaikat dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih selamat kita mengucapkan itu. Ini tadi kembali ke Bapak sopan santun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, di ayatul kursi memang disebut ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Lanjutannya, wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Allah mengetahui ma baina aydihim, yang di depan mereka, wa ma khalfahum, yang di belakang mereka, bahkan yang di atas, di bawah, samping, kiri, kanan, Allah mengetahui. Wala yuhituna, mereka tidak mengetahui ilmu Tuhan. Memang nggak tahu kita. Jangankan ilmu Tuhan, Pak. Diri kita aja kita nggak kenal. Apa itu Ustaz ilmu? Saya sering kasih tahu. Mengetahui sesuatu sebagaimana sesuatu itu apa adanya. Itu arti ilmu. Mengetahui sesuatu sebagaimana sesuatu itu apa adanya. Ibu tahu nggak bagaimana diri ibu apa adanya? Mana buktinya? Berubah-berubah. Sekarang tenang, 1 menit lagi, kok gini ya? 2 menit lagi, ganti lagi itu. Bapak-bapak juga begitu. Tadi pagi aku suka ngaji, sekarang bingung, ini ngantuk. Nggak kenal kita diri kita. Itulah sebabnya,
wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, sholatlah kita. Kesimpulannya itu. Sering-sering kita sholat karena kita nggak ngerti apa-apa tentang kehidupan. Kita harus sambungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Al-Quran disebutnya itu alim. Disebut juga dia alim. Disebut juga dia Allah. Allamul ghuyub. Yang maha mengetahui yang gaib-gaib. Termasuk diri kita ini. Ibu sekalian yang saya hormati. Saya kira inilah dia kajian kita subuh hari ini. Hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dari surah Al-Baqarah ayat ke-30 ini. 1. Jangan alergi dengan politik. Ya Bapak Ibu. Saya selalu berharap itu minimal 2045, 100 tahun Indonesia. Kerenlah Indonesia. Cirinya 3. 1. Gratis sekolah. Setuju? Sampai S3 gratis. Yang kedua, cirinya nanti kita ini maju karena kita menguasai politik. Gratis berobat. Yang ketiga, gratis keamanan. Kalau aman yang 3 ini, itu tandanya Islam menguasai politik. Khalifatun fil ardh. Ada di Al-Quran begini, surah At-Taubah. Wa ma kana al-mu'minuna liyamfiru kaffah. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Artinya itu begitu. Dalam situasi perang, darurat negara, tidak boleh semua umat Islam pergi berperang. Tak boleh. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Harus ada orang yang sekolah. Liyatafaqahu fid din. Dalam situasi perang harus sekolah. Ini aman. Berarti lebih wajib lagi itu sekolah itu sebenarnya. Dan cocok dengan undang-undang dasar mencerdaskan kehidupan bangsa. Siapa itu politisinya baru aman? Nah, ini yang mau mengaji. Inilah dia. Kalau kita ini 2045 udah lewat kuburan kita itu, tak ada lagi. Jadi diziarahin tadi, apalagi bid'ah pula ziarah nanti sebelum hari raya katanya. Bisa. Harus dikuasai. Kita ini diciptakan khalifatun fil ardh. Harus kita kuasai itu. Itu Pak ciri negara maju. Gratis pendidikan, gratis kesehatan, gratis keamanan. Itu cirinya itu. 3 itu diurus oleh negara. Ada 3 lagi kita urus sendiri. Sandang. Apa itu sandang? Pakaiannya? Iya. Pangan. Makanan. Papan. Rumah. Makanan. Pakaian itu urus sendiri. Perhatikan sekarang. Terbalik. Seharusnya tidak begitu. Yang 3 itu urus sendiri. Yang 3 tadi baru diurus. Nah sekarang terbalik itu. Yang 3 tadi itu kita urus sendiri. Yang ini baru diurus orang. Balik-balik. Tidak khalifatun fil ardh. Siapa yang bisa menyelesaikan itu? Ustaz. Oh enggak lah. Saya nggak bisa menyelesaikan itu Pak. Saya cuma bisa memperbaiki pikiran kita. Itu saja. Nah, generasi bangsa inilah 2045. Sekali lagi jangan kita duga urusan agama ini hanya 3 Pak. Kuburan, tahlilan, sunatan. Tidak begitu ini agama ini. Itu saja peran ustaz tuh. Kalau sudah tahlil doa dia. Pas sunatan doa ustaz. Tidak begitu ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jamaknya tadi khulafa dan khalaif, penguasa di bumi ini. Nah, itu yang penting. Kemudian kita harus beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu yang saya muliakan. Mari terus kita belajar supaya kita makin dekat dengan ajaran Al-Quran. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.